Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal halal banyak kita tahu orang persis. yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh Jadi hidupnya itu Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini saya Muhammad Haikal Dapitan bisa menyapa ruang dengar Anda pada program obrolan Jumat Mubarak. Dan edisi hari ini masih pada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini insyaallah kita semua tetap istiqomah di dalam amal-amal ibadah. Amin. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Amin. Bertemu Ramadan bulan yang mulia. Amin. Salawat beruntaikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul baitnya, kepada sahabatnya dan umatnya hingga akhir kiamat, hari kiamat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini tema yang kita diskusikan yaitu persiapan diri menyambut Ramadan. Sekali lagi, persiapan diri menyambut Ramadan. Dan saya akan membuka line telepon di 082194142525 atau di 092131255521. Tapi sekarang ini masih ditahan dulu. Sebelum itu saya akan memperkenalkan narasumber yang hadir di ruang dengar Anda pada saat ini, pendengar sekalian. Yang pertama, guru kita, ya, ustazah kita Haja Ar-Radiyah M. Al-Hadar MPDI, Ketua Yayasan Ar-Ridha Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Beliau ini salah satu muallimin, ya, muallimah. Salah satu muallimah yang luar biasa di Maluku Utara, ya. Dan pendengar sekalian, kalau ada beliau di sini, mari jangan tanggung-tanggung untuk bertanya di Pro 1 RRI Ternate, karena ini salah satu ulama wanita kita yang bisa kita bertanya kepada beliau, ya. Dan ustazah tampak cantik sekali, muda selalu, ya. Amin, dan insyaallah, ya. Amin. Allahu Akbar. Beliau ini bisa menjadi terus. Ya, beliau ini bisa memberikan satu panutan bagi kita semua, dan insyaallah bisa kita berguru kepada beliau. Baik, yang kedua, Umi Haja Masni bin Syekh Abu Bakar SHMM, Ketua Badan Kontak Majelis Talim Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelahnya ini yang membuka di KMT. Iya, sekaligus sekarang penasehat. Iya. Dan sekarang menjadi contoh untuk saya. Saya pun inspirasi untuk beliau. Umi agak ke sana di kamera dulu. Allahu Akbar. Ya, Umi sangat cantik hari ini, pendengar sekalian. Sama dengan wanita-wanita Yaman begitu. Oh, begitu. Amin. Umi kayak cincin deh, enggak langsung saja menyala. Jadi pendengar sekalian, sebentar nanti bisa masuk bertanya, ya. Asalnya Yaman memang, jadi bukan wanita Yaman, tapi memang Yaman. Iya, wanita. Iya, Hadramut. Iya, betul. Kayak Khadijah begini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ikut tauladan Khadijah radhiyallahu anha. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar sekalian, untuk memberkahi siaran kita pada pagi hari ini menjelang siang tentunya, supaya pikiran kita yang lagi bekerja di rumah, ya, yang lagi sibuk-sibuknya, yang lagi lelah-lelahnya, ya, kita harus dengarkan salawat. Nah, supaya hati kita semakin tenang dan semakin rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, salawat yang akan disampaikan atau dipandu langsung oleh Al-Ustazah Mardnun Lajau SPDI,
bersama dengan rekan-rekan dari pengurus Badan Kontak Majelis Talim BKMT Provinsi Maluku Utara. Ustazah, siap? Siap, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan judul Nurul Mustafa. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan, Mala al-Akwan, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan, Mala al-Akwan, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Allah Dzul Jalal, a'takal jamal. Allah Dzul Jalal, a'takal jamal. Ya Hasan al-Khisal, ya Nur al-Ainain, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan, Mala al-Akwan, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Nurul Mustafa. Semoga kita semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pendengar sekalian dimanapun Anda berada ya, dari pekan ke pekan salawat yang dibawakan oleh Al-Ustazah Marnun Lajau ini berversi-versi ya. Dan inilah ciri khas dari BKMT Provinsi Maluku Utara dan seprovinsi Maluku Utara. Ya, baik. Pendengar sekalian dimanapun Anda berada, ini Ustazah Marnun Lajau ini salah satu juga Dewan Hakim MTQ maupun STQ ya, beliau ini. Jadi suaranya juga dengan Ustazah Radia. Ustazah Radia juga ya. Dan tentunya guru-guru kita yang ada di sini sangat luar biasa. Insyaallah. Jadi sangat rugi sekali kalau kita yang ada di rumah tara bagabung kemari sini telepon ya. Pulsa itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Allah tambah ganti lebih banyak lagi Bapak. Betul. Baik, mudah-mudahan tetap istiqomah untuk mengisi di Pro 1 RL Ternate ya. Insyaallah, amin ya. Siarkan suaranya untuk kebaikan ya. Amin. Ada ustazah ini, ustazah yang saving sekali ya Allah. Ya baik. Baik pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita persilakan kepada narasumber kita yang pertama Al-Ustazah Haja Rodia M. Al-Hadar MPDI, Ketua Yayasan Ar-Ridho sekaligus Ketua Majelis Talim Ar-Ridho Babu Ridho Maluku Utara untuk memberikan pengantarnya terkait dengan tema kita persiapan diri menyambut Ramadan. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Amin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihil muhajirin minhum wal ansar amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim walaupun lewat udara. Mudah-mudahan kita yang di rumah sehat walafiat dan kami yang berada di sini sama-sama kita memperoleh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema kita mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Ya. Alhamdulillah sebelumnya kita sudah bulan Rajab, kemudian sekarang kita di pertengahan Sya'ban, sebentar lagi hari ini tanggal 11 dan sebentar lagi kita akan masuk ke nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban adalah suatu momen atau satu kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa nisfu Sya'ban itu malaikat akan membawa amalan kita selama 1 tahun dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan hamba-Mu ya Allah dan silakan diperiksa. Nah, mudah-mudahan kita berharap 1 tahun yang lalu itu yang kita sudah jalani ini akan mendapat perolehan ibadah yang diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebentar lagi setelah Sya'ban kita akan masuk pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini adalah memang 3 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Salah satunya ya, dari sekian bulan dimuliakan, maka 3 bulan ini Rajab Syahrullah, kemudian Sya'ban Syahrun Nabi, sekarang kita sementara menjalaninya, kemudian Ramadan Syahrul Ummah. Ya. Ramadan dalam asal kata atau kita kalau kembali kepada masdar tata bahasanya itu adalah berasal dari Ramadha yarmidu, artinya pembakaran, sangat panas. Ramadan ditambah dengan alif dan nun adalah pembakaran. Jadi dalam arti maknawi maupun arti harfiah itu bahwa Ramadan ini adalah membakar dosa-dosa. Ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah dosa besar kita tidak kerjakan, tapi kita berharap dosa-dosa kecil, disengaja maupun tidak disengaja, insya Allah kita masuk pada bulan Ramadan ini secara komprehensif. Dosa-dosa kita semua dibakar dan dimusnahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira untuk pengantar sementara dari saya demikian. Baik, Ustazah Rodia M. Hadar sangat singkat, padat dan jelas ya terkait dengan persiapan kita menuju atau menyambut Ramadan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih bertanya-tanya di rumah nih, apa yang harus kita persiapkan di rumah? Apakah beli baras banyak-banyak, gula banyak-banyak ya, atau beli apa kue atau apa yang Anda persilahkan di rumah? Ini ya, tepatnya pada hari ini juga kita bertanya sama kedua narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI Ternate. Saya buka line telepon di 0821 94 14 2525 atau di 0921 31 25521. Baik, karena belum ada penelpon yang masuk, baik kita terima dulu Umi. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah Pak Haji Halil. Iya. Sehat Pak Haji. Sehat. Belum sempat ke sana nih. Iya. Iya. Insya Allah. Baik. Sibuk apa kurang? Saya ada sibuk apa? Saya ada sibuk kegiatan nih. Ada sementara mau persiapan safari juga. Siap. Insya Allah. Iya. Amin. Semua sehat ya. Amin. Sehat. Saya dengar pasti dari sana mata gunung dulu. Masya Allah, kasih dapat suara saja. Allah kasih dapat suara saja. Allah. Dapatkan di toko-toko kaset terdekat. Ya, itu selalu hadir untuk orang tua yang sudah meninggal itu, sudah batal gunung itu. Iya, Saya itu begitu. Kirim doa ya. Saya itu berdoa sama-sama. Iya. Saya. Apa yang sajikan tadi menyangkut bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita sehat-sehat kalau kita selalu. Jadi kita lupa kalau kita akan santai atau tidak, kita berdoa saja.
beberapa hari saja ini, Allah kita selalu sehat-sehat cepat kita dapat puasa ini lagi. Dan apa yang sampaikan tadi, ini kembali kepada kita manusia. Baik. Ada yang begitu persiapan bahwa ini mau puasa, persiapan puasa, mencari kumpul makanan, kumpul uang untuk puasa. Tetap ada juga begitu puasa, ada yang sembahyang, ada yang puasa, datang sembahyang. Pak Haji, karena waktu nih sangat mepet sekali, mungkin masuk ke pertanyaan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sempat bertanya tapi sudah sharing. Sekedar sharing saja ya. Mungkin saya persilakan kepada Umi Haja Masni BSA SHMM, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara, untuk memberikan pengantarnya terkait dengan tema kita, persiapan dalam menghadapi atau menyambut bulan Ramadan. Iya, terima kasih Ade Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya zal ula fi hadzal asiyah. Amma ba'du, pendengar dimanapun berada, juga saya sapa BKMT Provinsi Maluku Utara, yang insya Allah kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati dan menjadi motivasi untuk saya, Ustazah Radia. Apa kabar Ustazah? Insya Allah sehat selalu, yang selalu membimbing kami BKMT. Beliau ini yang membentuk BKMT sehingga ada sampai sekarang, dan saya diamanahkan untuk menjadi ketua. Saya ingat dulu beliau pernah bilang, Ibu Ni, kalau saya sudah jadi ketua BKMT, ngana yang mesti jadi ya Ustazah. Itu saya terlupa, tetapi karena kesibukan saya waktu itu sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, akhirnya Allah kabulkan. Waktu itu saya tidak hadir waktu muswil itu ya Ustazah. Akhirnya Ibu Sida terpilih. Nah, itu memang Allah sudah takdirkan demikian. Akhirnya beliau pun suara itu yang membawa saya, walaupun cuma perbedaan satu suara, saya yang memimpin BKMT. Semoga insya Allah saya bisa menjaga amanah ini dengan baik untuk kemaslahatan umat. Ya. Amin. Dan Ustazah lah yang selalu membimbing saya dari dulu sampai sekarang, sehingga saya selalu ingin beliau bergabung dengan saya, lebih memberikan motivasi kepada kita semua. Amin, ya BKMT. Ya, alhamdulillah pendengar dimanapun berada, juga ada Haikal, saya bangga generasi muda yang selalu niat untuk ibadah, untuk siar, karena jarang ada jarang ada pemuda-pemuda. Mudah-mudahan termotivasi oleh pemuda-pemuda yang lain, sehingga bisa berbuat bersama dengan kami yang tua ini untuk membimbing umat menjalankan ibadah dengan sempurna dan siar untuk kemajuan dan keberhasilan Islam di persada di dunia, malahan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Generasi penerus alhamdulillah. Cuma Umi jangan terlalu angkat, lama saya jatuh satu kali tak ada. Ini akan naik terus. Juga RRI, saya Kepala RRI dan jajarannya yang sudah bersama-sama dengan kami siar, semoga insya Allah diberikan kesehatan, keafiatan, sukses dunia dan akhirat. Dan saya tidak melupakan anggota BKMT saya, terutama Ustazah Marnun dan teman-teman ya, yang selalu mengumandangkan salawat dan selalu membantu saya di BKMT sehingga BKMT maju sampai sekarang ini. Tanpa mereka saya tidak bisa bekerja sendiri dan tidak mungkin berhasil. Ya, kita kembali kepada judul kita, ya, persiapan di bulan Ramadan. Saya ingat ya Ustazah, waktu saya masih kecil, saya orang tua Umi dan Abah selalu ingatan, ngoni biar batamang baku maaf mau masuk bulan Ramadan, ya, baku maaf supaya ngoni pun ibadah itu sempurna, ya, karena kalau hablum minanas tidak benar akan menghalangi kita pun hablum minallah, kita pun ibadah akan mengambang, ya. Jadi kita saya mengharapkan mari memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah. Suara telepon silakan dulu. 2 fans nih satu kali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, perempuan. Ya, ini siapa? Dengan siapa?
Masa anak sendiri terkenal mah suara. Oh, Maeba. Oh, Maeba. Barang Maeba pesuara tambah muda, Kung. Alhamdulillah. Maeba mau bertanya soal apa nih, Maeba? Terkait dengan Ramadan atau apa? Dengan bulan Ramadan. Ya, silakan. Saya bilang ini saya mewakili suami saya. Terus kalau orang yang mau dendam dengan suami saya tuh di bulan Ramadan ini mari kita sama-sama maafkan. Betul. Supaya tong jalankan ibadah puasa ini dengan ikhlas begitu. Amin, insyaallah. Daripada tong sambayan cuma tong puasa dalam 1 bulan antara baku bahas sama saja. Iya, saya cuma kasih apa gitu kalau saya sama Pak Imam sudah sama so ini. Tapi yang lain-lain tuh majalah ke sana dia tuh masih banting muka. Ya Allah. Saya bilang percuma saja kalau tong ini kan bulan Ramadan, tong baku maaf supaya tong menjalankan dalam 1 bulan ini dia bagus terada. Begitu saya minta Umi kasih penjelasan yang kasih pendapat yang saya kasih apa tadi. Terima kasih Umi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dilanjutkan. Ibu Eba. Jadi kita lanjutkan. Ini ada hubungan sekali dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Eba. Memang betul Ibu Eba ketemu mesti baku maaf. Tapi kalau misalnya Ibu Eba sudah minta maaf, sudah bikin kebaikan, orang lain tidak mau, ketinggalan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita tunjukkan itikat baik untuk kita mau bermaaf-maafan, terutama di bulan memasuki bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi Ibu Eba tidak perlu masalah, mudah-mudahan kita doakan di Jumat yang penuh rahmat dan barakah ini Allah menggugah hati mereka untuk kita saling memaafkan, saling mencintai, menjaga silaturahim. Karena silaturahim ini memanjangkan umur kita, ya Ustazah ya. Betul. Memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Dan insya Allah Allah memberikan rezeki yang barakah kepada kita. Mari saya mengajak kita semua juga untuk diri saya. Saya punya kekurangan, punya keterbatasan, tetapi semua karena bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan niat baik Ibu Eba dan kita semua diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di samping kita orang harus mempersiapkan diri ini, fisik juga kita harus siapkan. Kalau boleh jangan terlalu begadang malam-malam yang tidak bermanfaat. Ya. Boleh kalau mau begadang, tidur sedikit, bangun tahajud, itu lebih bagus. Apalagi kalau begadang bakar lota lagi. Iya, jangan itu kan fitnah. Al-fitnah itu asadu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi saya minta kepada semuanya, mari kita memasuki bulan yang penuh rahmat dan mubarak ini saling memaafkan sehingga ibadah kita tidak terganggu. Kita bisa melaksanakan ibadah tarawih, witir dan ibadah-ibadah salat lail sehingga Allah menerima ibadah kita seperti tadi yang Ustazah sudah sampaikan. Setahun ya ketemu punya nilai tambah untuk kita ya Ustazah. Amin. Itu mungkin terus fisik, terus saling memaafkan, terus kalau boleh ada rezeki jangan lupa di mau masuk bulan Ramadan ini biar sedekah sedikit-sedikit untuk yang kekurangan sehingga di bulan Ramadan mereka pun bisa sama-sama menikmati buka puasa dengan yang baik Itu mungkin dari saya sementara. Kalau dari Ustazah Rodia silakan. Sebenarnya kita orang namanya manusia kan al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Pasti ada ya. Sengaja maupun tidak sengaja pasti ada. Namun dalam hadis Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal seorang muslim kalau dia itu mendiamkan saudaranya selama 3 hari. Jadi sampai selama 3 hari saja, lebih dari 3 hari dia cara bicara berarti itu dosa. Dan dalam Al-Quran Allah berfirman, katakanlah bahwa orang pertama memaafkan itulah yang terbaik. Kulil afwa, ya, artinya katakanlah bahwa orang yang pertama memaafkan itu yang terbaik. Jadi kadang-kadang kita orang ini kan berpikir saya lebih tua, ya. Saya yang anak kenal pangkat mama mantu atau apa ngapain saya mesti duluan mau minta maaf kan seperti itu. Jadi karena ego, padahal kan sesungguhnya Allah kasih tahu bahwa kulil afwa, orang yang pertama maaf itulah yang terbaik. Jadi jangan setelah kita orang bersalah
udah dia lebih adil, saya seorang begini, padahal bukan itu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kan dalam kita orang ini jangan merasa egois bahwa saya ini orang yang harus dihargai, saya lebih tua, saya seorang guru atau saya apa. Kadang pun saya sendiri kadang-kadang kan saya berpikir ini saya tadi mengajar tadi yang saya sampaikan materi ini tadi ini semua disenangi atau tidak gitu. Makanya kan terakhir kan ya ibu-ibu mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan ya. Sehingga kita orang itu plong gitu setelah satu momen yang selesai itu plong, artinya bagi mereka dan bagi kita juga sama-sama kita saling maafkan. Karena memang betul ya, artinya dalam masuk ke bulan suci Ramadan ini kita harus membersihkan zahir dan batin ya. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan man fariha bidukhuli ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya. Siapa yang senang gembira menyambut bulan suci Ramadan penuh iman, penuh takwa, itu luar biasa. Artinya maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah ya. Ini luar biasa. Jadi ketika bulan Ramadan ini Masya Allah, artinya para salafus salihin mereka sudah merindukan ketika masuk pada bulan Rajab ya, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Ini luar biasa karena Allah sudah akan sampaikan bahwa Ramadan itu adalah pembakaran dosa ya. Bagi kita orang yang berdosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua kita pasti punya dosa. Hanya saja kita bermohon kepada Allah, kita dijauhkan dan dosa besar, syirik dan lain-lain. Sehingga kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ya sehat jasmani, rohani kita ya. Allah berikan kita orang rezeki yang mumpuni yang bisa selain untuk persiapan diri sendiri, tentu saja kita orang juga bisa membantu saudara-saudara sedekah. Karena memberikan sedekah kepada orang yang berpuasa itu pahalanya sama ya, dengan tanpa mengurangi orang yang berpuasa itu pun sendiri. Jadi kita berharap ya terutama masyarakat kita di desa ya kalau begitu agak sedih ya. Karena memasuki bulan Ramadan ini kan orang ingat tempat orang tua ya yang mungkin tahun lalu masih bersama tapi tahun ini mereka sudah tiada ya. Sehingga mungkin kita juga berniat memberikan keluarkan sedekah ini saya sumbangkan untuk si fulan atau si fulana, saya niatkan untuk ayah, untuk ibu, sehingga mereka walaupun sudah tiada namun sedekah itu berjalan pada mereka semua. Ya, saya kira saya himbau kita semua ini mungkin secara bersama berjamaah, mari kita orang kumpul sedikit-sedikit kita berikan kepada mereka yang berhak menerima. Saya kira demikian. Mudah-mudahan yang sekarang yang lagi bermasalah ya, yang lagi tarbaku master ya. Mari saling baku menegur, saling bermaaf-maafan. Apa yang tadi Ustazah sampaikan itu, mari kita resapi dan jangan cuma sekedar mendengarkan saja. Mari kita langsung praktekkan di lapangan langsung ya. Ya baik, kita terima dulu penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Paleo di Hiri. Paleo di Hiri. Ya, silakan Pak Leo. Iya, Bung Haikal. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dia yang baik hati. Saya Umi. Saya. Assalamualaikum. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, topik yang pas pada hari ini kesempatan leksi diri untuk menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Di sini saya lihat bahwa ada juga manusia kalau persiapan bulan suci Ramadan ini, kalau mereka dari Ibu Dian bilang kata kalau selalu kita buat dosa di dalam saban ini ada malaikat-malaikat memberikan kelihatan kita punya dosa-dosa. Kemudian kalau kita banyak ya dalam bulan suci Ramadan ini kita berpuasa dan apa bisa dosa kita di pembakaran di dalam bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, kalau setiap manusia tidak setia kepada
perintah Allah Subhanahu wa taala melalui junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di sini karena kalau setiap manusia tidak setia kepada 5 waktu, kalau menurut Ustazah itu di kemudian seperti apa? Sedangkan manusia bekerja di pemerintahan di negara Indonesia ini, setiap mendapat tanda-tanda kehormatan setia seperti setia lencana, mendapatkan 10 tahun dapat setia lencana dapat dimengerti. 20 tahun dapat perak, 30 tahun dapat bintang emas. Kalau di 5 waktu kita tidak dapat setia itu, dan kemudian kita seperti apa? Lebih dari itu lagi, bukan cuma emas lagi. Lebih dari berlian. Jadi nanti Ibu Haja kupas lagi supaya kita juga tahu masalah setia kepada Allah seperti apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leo di Hiri ya, masih di 082194142525 atau di 092131255521. Bagi Anda yang ingin ikut bertanya-tanya kepada kami di Studio Pro 1 RRI Ternate pada program obrolan Jumat Mubarak dengan tema persiapan diri menyambut Ramadan. Baik, langsung saya kepada Umi Haja Mas di BSA untuk menanggapi pertanyaan yang masuk. Tadi juga Pak Leo di Hiri. Pak Leo terima kasih. Tapi tadi juga Ustazah sudah jawab ya. Maksudnya orang dapat lebih besar daripada dari manusia. Apa yang manusia beli itu kan bisa, itu cuma titipan. Yang paling kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala berikan. Dikatakan salat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Bagi siapa yang melaksanakan salat, dia sudah menjalankan agamanya dengan baik. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia sudah runtuhkan agamanya sendiri. Terus juga as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi yang penting kita ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Kita niat bahwa kita ibadah hanya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi ria, tidak ada tendensi ingin dipuji dan lain-lain. Sehingga ibadah kita betul-betul karena Allah, dan insya Allah Allah akan melihat hal ini. Karena dikatakan ud'uni astajib lakum. Apabila hambaku berdoa, Allah itu dekat. Allah akan terima. Jadi untuk Pak Leo di Hiri ya, saya rasa janganlah ketong mengharapkan dari manusia, itu hampa. Yang kita harapkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup ini ada karena Allah. Allah lah yang menciptakan bumi dan langit yang semua isinya. Jadi mari kita ikuti keteladanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan kita, menjaga hablum minallah hablum minan nas. Dan saya selalu bilang ada resep 6 hal dari saya, dan ini juga memang diajarkan oleh agama Islam, oleh keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita harus ikhtiar ya Ustazah ya. Ikhtiar. Mau ada doi harus usaha. Ibu-ibu bantu suami, mungkin bikin kue jual kah, atau untuk tambah income pendapatan. Baik, kita terima penelpon yang masuk dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tahir di Supu. Bung Tahir di Supu. Ya. Silakan Bung Tahir. Ya, itu apa? Saya tentang apa nih? Niat. Itu innamal ya. Pada niat ya. Iya. Kira-kira kalau orang yang berpuasa, karena orang banyak berpuasa jadi dia berpuasa. Iya. Ataukah seperti sholat, karena anak mantu sholat, makanya papa mantu malu kok harus sholat lagi gitu. Berarti itu dia punya sholat tadi karena malu papa mantu, malu anak mantu, atau berpuasa di bulan-bulan suci Ramadan, kalau orang puasa makanya tidak puasa. Dia tidak berarti niat itu apa, dia tidak dapat keridhaan Allah atau tidak, karena kembali kepada niat. Kan tadi ada hadis bilang innamal bil niat ya. Jadi kembali kepada niat. Iya. Baik. Sholat karena orang sholat, makanya dia sholat.
di maul hati begitu karena sholat. Itu bagaimana tuh mau penjelasan? Baik, Bung Tahir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita persilakan kepada Ustazah untuk menanggapi dua pertanyaan tadi yang masuk. Yang pertama tadi, kita yang pertama dulu ya. Iya, Pak Leo di kiri. Masih ingat lagi yang kedua. Iya. Yang pertama tadi tentang sholat. Apakah sholat ketika ketora sudah takbiratul ihram ya, maka ketora itu kan doa iftitah yang ketora baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya kita sudah pasrahkan, kita persembahkan kepada seluruh apa saja yang kita kerjakan di dunia ini termasuk sholat. Karena Allah ya. Jadi kalau ketora misalnya sholat itu bukan mengharapkan sesuatu ya, tapi adalah harapan dari Allah SWT. Karena apa? Awalu ma yuhasabu amal bani Adam as-salah. Pertama sekali yang diperiksa di akhirat, dihisab oleh Allah SWT itu belum dia bangun masjid 10, belum dia bangun madrasah berapa, belum sedekahnya berapa, bukan itu. Yang diperiksa adalah sholat dulu. Maka ketika sholatnya lolos, maka semuanya akan mengalir dengan lancar. Jadi namanya ketora sholat itu ya, pasrahkan diri. Makanya ketika ketorang takbiratul ihram, yang kita hadapkan adalah di sini berlakunya rukun ihsan, ya. Rukun ihsan itu berlaku ketika kita mau takbir. Situ sebelum kita angkat takbir, situlah. Jadi anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau lihat. Dan Tuhanmu tidak mungkin engkau lihat, tetapi Tuhan selalu akan melihat engkau. Di sinilah kita hadirkan ini rukun ihsan. Itu yang hadir di situ. Jadi orang salat itu ya, tentu saja kita salat, kita pasti ya, seorang hamba itu dia wajib mengharapkan ridha Allah dan surga, ya. Karena surga itu kita berdoa kepada Allah itu bukan nanti ya Allah kalau Allah mau, ya kalau Allah suka, berikanlah aku sesuatu. Tapi doa itu kenapa di dalam doa itu tidak digunakan fi'ilul amr, fi'ilul madhi atau fi'ilul mudhari, ya. Dalam kosakatanya nahu sharaf. Tapi di sini diletakkan di sini ada yang berlaku ada fi'ilul amr, artinya kata perintah. Jadi ketika orang berdoa kepada Allah itu bukan itu kata Rabbik firli, paksa Allah, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku. Ya tidak pernah ya Allah kalau engkau berkehendak berilah aku. Kan tidak seperti itu. Orang berdoa itu. Jadi kita lain, doa kita orang awam itu beda dengan doanya Rabi'ah al-Adawiyah, ya. Masya Allah, Rabi'ah al-Adawiyah sudah termasuk 99 tingkat dia punya sufinya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau hidupku, kalau seluruh yang aku kerjakan, amalan yang aku kerjakan ini ya adalah mengharapkan sesuatu, maka campakkanlah aku ke dalam api neraka. Allah. Masya Allah. Siapa yang tidak kenal dengan Rabi'ah al-Adawiyah? Ya, orang ahli ibadah. Itu sufi terkenal. Iya. Tetapi kalau amalan yang aku kerjakan ini, seluruh salatku, puasaku, semuanya aku kerjakan ini mengharapkan ridhamu ya Allah, maka tempatkanlah aku di mana engkau sukai. Masya Allah. Itu luar biasa. Kalau kata orang ini kan Masya Allah, masih cerita orang pehal, masih itu, masih ini. Makanya kata orang itu mengharapkan, ya Allah aku rindu ridhamu, ya Allah aku harap surgamu, dan aku berlindung kepadamu ya Allah tentang nerakamu. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua tadi di Bung Tahir di susupu. Iya. Bagaimana tadi? Dia mengharap dari bapak mantu ya puji. Keikhlasan ibadah. Keikhlasan ibadah ya. Dalam Al-Qur'an kan Allah mukhlisina lahuddin, ya kan? Ikhlas ya dalam masalah agama, ya. Jadi kita orang itu mau sholat itu mau dilihat orang atau tidak, ya, mau dipuji oleh papa mantu atau mama mantu atau anak mantu, itu bukan itu, ya. Kita sholat itu kan memang, jadi sebenarnya urusan atau huru hara yang paling besar di akhirat itu bukan yang lain-lain, tapi orang yang meninggalkan sholat itu huru hara yang sangat besar. Karena Masya Allah ya, jadi mungkin kita orang menganggap bahwa ketika manusia dijemur di bawah panas matahari hanya satu hasta di atas kepala itu yang luar biasa. Padahal itu bukan, Rasul katakan bukan itu. Huru hara yang paling besar di akhirat adalah orang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena setelah sholat itu jika diterima maka diterima semua amalannya. Kalau sholatnya ditolak maka ditolak semuanya. Nah inilah kita orang benar-benar harus bahwa sholat ini adalah ibarat ikan ya. Kalau ikan ini memang kehidupannya di air, jika ikan itu diletakkan di daratan, pasti mati karena tidak mendapat oksigen. Nah, manusia diciptakan oleh Allah ya,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fungsi manusia ini bukan lain bukan, tapi Allah katakan, aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Jadi kalau tidak ibadah mati dia. Walaupun jasadnya hidup, tapi sesungguhnya hatinya sudah mati. Itu perumpamaan tadi ikan yang hidup di laut atau di air kemudian kita katakan. Ini bukan hal yang main-main masalah salat ini, tapi masalah yang luar biasa. Ya. Makanya saya kira kalau orang seusia-usia seperti saya, seperti kita semua, mungkin ada lebih muda, tapi kita orang mulailah serius dalam ibadah, ya, terutama salat, ya. Karena itu tadi yang katakan bahwa Allah periksa itu dulu, ya, sebelum yang lain-lain diperiksa. Mau haji, mau umroh, mau bangun masjid berapa, madrasah berapa, itu belakangan dulu. Ini dulu. Kalau ini lolos ibarat sesuatu tembok yang kokoh kuat dijebol oleh salat. Jika sudah jebol, maka semua akan mengalir dengan lancar. Saya kira demikian. Ya, baik. Kalau dari Umi Masni sendiri. Iya. Alhamdulillah Ustazah sudah jelaskan banyak. Jadi ya memang yang dihisap itu salat kita. Kalau salat kita bagus, salat kita khusyuk dan baik dan insya Allah berarti yang lain pun akan baik. Jadi kembali kepada diri kita. Saya ingin bahwa persiapan kita di bulan Ramadan ini sebelum masuk Ramadan, selain yang kami tadi sudah jelaskan banyak, yang paling utama itulah kita berjanji kepada diri sendiri, kepada kita dan juga untuk keluarga kita bahwa kita akan menjalankan ibadah dengan sempurna, ibadah Ramadan dengan baik. Kita lebih meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih menjaga ihsan kita seperti yang Ustazah Radia bilang, kebaikan-kebaikan kita saling membantu nanti. Dan kalau kita beribadah tidak bersandar hanya kepada Allah, sia-sia menurut saya. Berarti hampa. Apa yang kita berbuat, tundu bangun, orang jaga bilang, orang tua bilang, ini tundu bangun kalau masih hujat orang, masih fitnah orang, tundu bangun tidak diterima. Orang ternyata bilang tumbala nyau kahia. Saya ingat saya Umi dan apa tuh kasih ingat ulang-ulang. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas. Dan saya ingin tambah 6 resep tadi itu belum selesai. Iya, baru 3 resep Umi. Baru 3. Belum lengkap, masih rasa asam, belum manis. Ikhtiar, ikhlas, bersabar. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di dalam bulan Ramadan ini juga harus sabar. Kalau suami cuma, ya ibu-ibu ya tercinta, kalau suami cuma bawa pulang secukupnya, ya terima dengan bersyukur. Jangan mengeluh, ya. Bersabar. Bersabar tuh Allah kasih 3 hal. Allah mengangkat derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah memberikan pahala yang cuma-cuma. Bersabar, bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apabila bersyukur Allah tambah nikmat kepadanya, kepada kita. Tidak bersyukur sungguh azab Allah amat pedih. Terus berdoa, doa sapu jagat juga ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa untuk anak-anak, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyati qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Semoga insyaallah apa yang kita laksanakan 5 itu tambah terakhir bertawakal kepada Allah. Qadar dan qadar, baik dan jahat semua datang daripada Allah. Bila kita cari baik kita dapat pahala, cari bikin salah, hina orang, fitnah orang, dapat dosa. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik. Tak terasa sudah 1 jam nih kita kami membersamai pendengar yang ada di rumah, ya. Sebenarnya kalau bisa mesti tambah apa Pak Roni, ya? Tambah waktu. Tambah waktu nanti tong salat Jumat sini. Terada kasih maju. Maju kalau setengah 11 jam 10 mulailah. Iya, insyaallah. Jam 10 kan roti orang. Iya, betul. Mudah-mudahan ke depannya bisa ya. Insyaallah ya. Baik. Mudah-mudahan. Ya. Ada lagi. Gimana nih? Iya, 1 boleh. Jumat sini sudah. Boleh 1 sudah. 1 boleh sudah ya, boleh 1 orang bertanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit ya. Baik. Padat dan singkat saja. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Langsung ke pertanyaan, Pak. Dengan siapa, Pak? Halo. Oh, Pak Abdul di Tidore. Langsung Pak Abdul ke pertanyaannya. 1 menit lagi. Persiapan diri untuk menuju bulan Ramadan. Iya. Persiapan diri untuk bulan Ramadan. Iya. Bersama istrinya itu di saat bulan itu
Gangguan. Iya. Baik gangguannya Pak Abdul di Tidore. Mungkin tadi intinya persiapan apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan nanti sebagai kesimpulan mungkin ya. Aduh gimana ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Dengan siapa? Halo. Dengan siapa? Pak Leo Bale. Oh, Pak Leo Bale. Pak Leo, langsung ke inti pertanyaan Pak Leo. Oh iya, ini apa Ustazah? Kalau di bulan puasa, kalau suami dia bangun sahur pun esoknya dia kasih bodoh istri, dia cara puasa itu bagaimana dia pahala gimana? Itu dosa besar tuh. Sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagaimana tuh Ustazah? Ya, jadi ini kan hal yang mustahil ya, tapi mungkin bisa saja terjadi. Kalau sampai ketoran sebangun sahur, kemudian ketoran bikin bodoh, makan saja pura-pura makan sahur, tapi terpuasa. Ya, Masya Allah. Ini dosa ya, dosa. Karena ketoran silakan kepada istri bisa kasih bodoh, tapi kepada Allah kan tidak. Tidak bisa, Allah Maha melihat ya Ustaz. Dimanapun ketoran berada, jangankan yang nyata, yang dalam hati maafis sudur ya, apa yang ada dalam dada saja Allah tahu ya. Daun yang jatuh berapa tiap hari Allah tahu ya. Kemudian apa gelombang yang apa meriak-riak di Allah tahu semua. Apalagi cuma kasih bodoh bini. Jadi jangan sampai kasih bodoh bini ya. Kesempatan kita ibadah ini Masya Allah, Allah lipat gandakan ya. Lipat gandakan. Jadi jangan sampai ada yang kasih bodoh. Mudah-mudahan yang bertanya yang kasih bodoh bini. Dan mesti jadi panutan suami yang jadi panutan. Jadi suami yang panutan ke istrinya. Jadi ada istri sudah berkorban, sudah bangun tengah malam, ya, menyiapkan untuk apa keluarganya. Kemudian suami cuma kasih bodoh ini, Masya Allah, jangan sampai terjadi ya, jangan sampai terjadi. Kalau closing statementnya Ustazah? Ya, saya kira sudah banyak yang sudah bicarakan tadi. Masalah kita orang punya mau masuk pada bulan Ramadan itu pertama-tama adalah memang secara zahir batin kita mempersiapkan diri ya. Tapi jangan lupa sampai kita orang memaksakan diri dalam bulan Ramadan untuk membuat sesuatu. Kadang-kadang bikin siap buka puasa saja lupa zikir, ya kan? Dari mulai pergi pasar pulang bikin segala macam yang seharusnya kita orang perbanyak zikir kepada Allah, terutama membaca Al-Quran. Ini lupa karena siap dari mulai kui, padahal kui cuma tinggal beli, makanan cuma tinggal makan juga terberapa. Belum tentu waktu kita buka puasa kita makan bisa itu. Makan sama Jadi kita orang itu ya, jadi pokoknya mulai ini harus rubah ini yang kebiasaan-kebiasaan yang mengurangi kita orang punya ibadah bulan Ramadan. Karena minum air putih minum teh 1 gelas, kurma 2 ini 3 saya sukanya untuk makan kurma dan air zam-zam. Jadi saya kira itu saja statement close dari saya karena sudah cukup tadi dan waktunya kita berikan kepada baik. Statement close saya kasih untuk salawat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kepada yang pertama Al Ustazah Hajah Rodia M Al-Hadar, Ketua Yayasan Ar-Ridho sekaligus Ketua Majelis Taklim Babu Ridho Maluku Utara, dan kemudian yang kedua Umi Haja Masni BSH SHMM, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Provinsi Maluku Utara, dan saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan obrolan Jumat Mubarak di Jumat-Jumat yang akan datang, tetapi jangan dulu kasih mati radio dulu. Mari kita dengarkan salawat yang akan dipandu langsung oleh rekan-rekan dari pengurus Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara dengan salawat Kabarun Haja Marudia Maluku. Wa
Allahumma salli wa sallim wa barik.